Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Hari ini kita kembali membahas tentang sepak bola Indonesia. Kartu kuning yang diberikan FIFA terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang sejatinya digelar pada 20 Mei 2023 sampai 11 Juni 2023. Benarkah ini kartu kuning sungguhan atau ini sebuah fenomena dari buruknya tata kelola sepak bola Indonesia? Kartu kuning orang menyebutnya adalah sebagai hukuman ringan di mana Indonesia hanya diberikan hukuman sanksi administrasi berupa pemberhentian bantuan dana FIFA Forward 3.0 kepada Indonesia. Tapi sejatinya hukuman ini adalah hukuman yang sangat berat. Kenapa berat? Yang pertama terkait dengan dana FIFA Forward 3.0, jumlahnya bukan jumlah yang kecil, tapi sampai ratusan miliar. Kalau di total sekitar 143,5 miliar. Rinciannya adalah yang pertama berjumlah 5 juta dolar atau sekitar 77 miliar rupiah yang merupakan bantuan untuk kepentingan sepak bola di Indonesia. Yang kedua, potensi dana sebesar 3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 44,7 miliar rupiah yang merupakan bantuan untuk proyek jangka panjang sepak bola Indonesia terkait pengembangan dan juga pengelolaan sepak bolanya. Dan terakhir adalah bantuan dana sekitar 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,9 miliar rupiah untuk pendanaan bantuan tim nasional peralatan dan akomodasinya. Jumlah ini pun masih bisa bertambah dengan bantuan FIFA untuk asosiasi alias untuk sepak bola di kawasan Asia Tenggara dan Asia yang bernilai 60 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 896 miliar rupiah untuk biaya promosi dan pengembangan sepak bola di kawasan asosiasi plus dana bantuan sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 44,9 miliar rupiah yang digunakan untuk pembinaan di level asosiasi mulai dari sepak bola pria, sepak bola wanita, sampai dengan sepak bola remaja dan sepak bola usia dini. Artinya kita kehilangan bantuan dana atau potensi pemasukan dana sekitar 143,5 miliar rupiah. Jumlah yang tidak kecil tentunya untuk negara berkembang sepak bolanya seperti Indonesia. Dan yang paling penting, selain kehilangan potensi itu, ada juga kehilangan kerugian imaterial yang tidak ternilai dengan uang jumlahnya. Yang pertama, yang pasti kita batal jadi peserta Piala Dunia U20, kita juga batal jadi tuan rumah Piala Dunia, dan kita kehilangan kesempatan menjadi negara yang mencetak sejarah sejak 1977, negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang paling menarik dari ini semua adalah kita kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas sepak bola kita di mata internasional karena Piala Dunia sejatinya adalah mimpi setiap pesepak bola. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo punya mimpi besar bukan bergaji tinggi di level sepak bola tapi bermain di Piala Dunia dan mengantarkan timnya juara. Ini kartu kuning. Dari sepak bola, kartu kuning bukan berarti semua telah berakhir. Di sepak bola, kartu kuning bisa jadi kedepannya kita mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah, atau karena kita tidak mampu menjalankan apa yang diberikan oleh FIFA, kita akan mendapatkan kartu merah langsung. Nah, kini kita tinggal punya dua tugas yang harus kita jalankan terkait hukuman yang telah diberikan oleh FIFA. Yang pertama adalah kita harus meninjau ulang konstitusi bangsa kita, di mana ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, harus kita terjemahkan lebih komprehensif lagi. Kenapa? Karena undang-undang kalau diterjemahkan secara tekstual, maka Indonesia tidak akan bisa menjadi negara besar. Secara tekstual, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalau ini diterjemahkan serta-merta dengan seperti teks yang diucapkan atau yang disampaikan, maka kita bukan cuma tidak boleh berhubungan dengan Israel, tapi juga oleh negara-negara yang saat ini masih menjajah negara lain.
seperti halnya Rusia yang menjajah Ukraina, Cina yang menjajah Tibet dan Uyghur, kemudian juga India yang menjajah Kashmir, dan Arab Saudi yang menjajah Yaman. Nah, inilah yang harus diperbaiki oleh bangsa Indonesia. Peninjauan kembali konstitusi untuk perbaikan agar kita tidak menjadi katak dalam tempurung dalam sektor olahraga. Karena di olahraga hanya ada dua, karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada hanya dua komitmen kebangsaan yang bisa dimunculkan. Hanya ada dua momen di mana bendera sebuah negara dan juga lagu kebangsaan dinyanyikan. Yang pertama adalah ketika kepala negara hadir atau datang berkunjung ke negara lain, semisal Presiden Joko Widodo berkunjung ke Amerika Serikat, maka ketika itu lagu kebangsaan dan bendera Indonesia merah putih dikibarkan. Begitu juga ketika ada event olahraga di mana atlet kita memenangkan sebuah turnamen atau kejuaraan, maka ketika itu bendera Indonesia dan juga lagu kebangsaan Indonesia dinyanyikan. Jadi sejatinya pemerintahan dalam kaitan ini adalah politik maupun olahraga berada dalam posisi yang sejajar dalam kaitannya untuk mengangkat harkat martabat bangsa di mata internasional. Karena itu, olahraga perlu mendapatkan perlakuan khusus agar olahraga kita bisa berkembang dan bersaing di level dunia. Nah, yang paling penting terkait dengan olahraga, apa yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa olahraga dan politik harus dipisahkan. Olahraga dan politik tidak bisa dibenturkan, karena kalau dibenturkan hasilnya adalah hancur berantakan, dan ini yang terjadi di Piala Dunia U20. Yang kedua yang harus dilakukan oleh bangsa kita setelah pasca dibatalkannya tuan rumah Piala Dunia U20 adalah melakukan transformasi sepak bola nasional seperti yang diinginkan oleh FIFA, yang memberikan hukuman administratif kepada Indonesia. Lalu di situ disebutkan bahwa hukuman administrasi akan diangkat atau dicabut apabila transformasi sepak bola Indonesia benar-benar dilakukan melalui roadmap atau peta jalan blueprint yang telah dibuat dan disepakati. Nah, ini problem terbesar sepak bola kita saat ini. Bahkan sejak kita mendapatkan sanksi FIFA berupa pembekuan pada 2015, blueprint sepak bola kita tidak pernah berubah. Blueprint sepak bola kita tidak pernah berjalan, hanya menjadi sebuah kitab suci yang ditaruh di lemari tapi tidak pernah dieksekusi. Inilah waktunya sepak bola kita bertransformasi pasca tragedi Kanjuruhan, tentunya bahwa sepak bola kita harus lebih baik dari sebelumnya. Harus lebih banyak prestasinya dibanding masalahnya. Yang harus pertama kali dibenahi adalah yang pertama tentunya kompetisi yang sehat, yang kedua pembinaan yang hebat, karena lewat kompetisi yang sehat dan pembinaan yang hebat pastinya akan melahirkan tim nasional yang kuat. Transformasi kedua adalah jangan lagi ada PDIP di sepak bola Indonesia. PDIP yang dimaksud bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi Piala Dunia isinya politik. Kalau kemudian Piala Dunia isinya politik, sampai kapanpun Indonesia tidak akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ayo berbenah bersama-sama untuk perbaikan sepak bola Indonesia, karena sejatinya sepak bola ketika didirikan oleh Suratin 19 April 1930, tujuan utamanya adalah membangkitkan patriotisme, membangkitkan semangat dan gairah perjuangan bangsa untuk melawan penjajahan di atas dunia. Nah, sekarang ketika penjajahan sudah berganti dengan Ghazul Fikri atau perang pemikiran, maka yang harus dilakukan lewat sepak bola adalah diplomasi perdamaian. Ini peran yang harus dilakukan Indonesia dengan sepak bolanya. Tapi untuk melakukan itu semua, yang pertama kali harus dilakukan adalah tentunya sepak bola Indonesia harus berprestasi terlebih dahulu, sehingga sepak bola Indonesia dipandang dunia dan kekuatan Indonesia juga mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Nah, apakah kemudian kartu kuning yang didapat dari FIFA ini sudah merupakan kehebatan hasil lobi pengurus PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir, Zainuddin Amali, dan Ratu Tisa? Yang pasti FIFA punya pemikiran tersendiri dan punya konstitusi sendiri, punya kedaulatan sendiri yang harus dipatuhi oleh para anggotanya. Indonesia batal menjadi tuan rumah karena intervensi politik praktis.
Jadi sepak bola jangan lagi digunakan sebagai alat politik praktis untuk kedepannya. Sepak bola harus dijadikan sebagai sebuah olahraga yang memberikan hiburan, bukan untuk kepentingan mencari partisan atau konstituen dalam urusan pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024. Yang berikutnya, apakah kemudian kita sejatinya sudah 2 kali mendapatkan kesempatan diringankan hukuman kita oleh FIFA? Yang pertama soal Kanjuruhan, yang kedua soal Piala Dunia U20 yang batal digelar. Tapi sejatinya ini bukan semata karena lobby yang dilakukan oleh pengurus PSSI, tapi sejatinya kalau kita ambil maknanya lebih dalam, FIFA sangat memberikan perhatian lebih kepada Indonesia karena Indonesia merupakan poros sepak bola dunia saat ini dengan jumlah penduduk 275 juta jiwa. Dengan mayoritas penggemar bola, Indonesia adalah pusat industri sepak bola dunia. Karena itu, FIFA memberikan perhatian lebih dan bahkan FIFA dalam kaitannya dengan Piala Dunia U20 sampai 3 kali Gianni Infantino bertemu dengan Presiden Jokowi dalam kaitan apa? Berusaha maksimal untuk menjadikan Piala Dunia U20 menjadi yang terbesar dan terakbar sepanjang sejarah dihelat sejak 1977. Tapi hasilnya apa? Intervensi politik praktis membuat mimpi kita untuk menyaksikan Piala Dunia buyar begitu saja. Duh, inilah wajah buruk sepak bola Indonesia. Kemudian terkait dengan regulasi atau juga konstitusi bangsa ini perlu kemudian diantisipasi hal-hal yang terkait dengan potensi intervensi politik praktis. Permenlu nomor 3 tahun 2019 terkait tentang Israel, yang dimana kita tidak punya hubungan diplomatik, tidak boleh kemudian ada pengibaran bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini juga harus dilihat lagi-lagi secara komprehensif, jangan hanya sebatas tekstual, karena ini akan menjadikan olahraga kita menjadi katak dalam tempurung. Kita tidak bisa mencalonkan diri menjadi tuan rumah Olimpiade, kita tidak bisa mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior pada 2034 misalnya. Bahkan ke depan kita juga tidak bisa mencalonkan diri untuk event-event sepak bola dunia, juga termasuk di dalamnya event-event olahraga dunia, karena pastinya di dalam kegiatan tersebut ada Israel sebagai peserta. Dalam konteks olahraga, Israel adalah negara yang berdaulat dan diterima oleh semua lapisan. Karena dalam kaitan olahraga, olahraga bukan politik, olahraga adalah olahraga, di mana olahraga punya lex sportiva alias hukum tersendiri yang harus diakui dan juga dihormati oleh setiap bangsa dan negara. Nah, karena itu ke depan misalnya kenapa konstitusi bangsa ini harus di judicial review atau ditinjau kembali, ini kaitannya dengan event-event lain. Akibat Piala Dunia yang ditolak karena adanya Israel, maka semua event-event pun akan punya masalah yang sama. Misalnya Anok World Beach Game yang akan digelar pada 5 sampai 12 Agustus 2023, di mana di sana ada Israel juga yang ikut serta. Setidaknya ada 2 cabang olahraga, basket 3-on-3 dan juga renang. Tapi kemudian kalau kita secara tekstual hanya menerjemahkan konstitusi kita, maka semua harus dilakukan sama. Ketika Piala Dunia ditolak karena ada Israel, maka kemudian World Beach Game juga harusnya ditolak untuk kepentingan yang sama pula. Nah, inilah yang dilakukan oleh Iwayan Koster. Sejatinya Gubernur Bali ini bukan menolak secara mentah-mentah seperti halnya Piala Dunia kemarin, tapi berusaha mencari way out, jalan keluar atas blunder politik yang dilakukan oleh partainya dan juga oleh dirinya. Nah, ketika misalnya Piala Dunia ditolak, kemudian World Beach Game ditolak, maka Bali bukan lagi tempat yang ramah untuk masyarakat dunia. Karena sejauh ini Bali adalah ikon Indonesia, ikon keindahan alamnya, juga ikon keindahan pariwisatanya. Tapi kalau kemudian dimasukkan kepentingan-kepentingan politik di dalamnya, Bali akan menjadi daerah yang kemungkinan tertepikan atau terpikirkan dari level kehidupan internasional. Nah, Iwayan Koster juga harus berpikir untuk masa depan sepak bola Indonesia. Iwayan Koster juga harus berpikir tentang masa depan politik Indonesia, di mana sudah bukan waktunya lagi kita melarang suatu bangsa datang ke bangsa kita,
tapi yang harus kita lakukan adalah saat ini bagaimana konstitusi kita benar-benar bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, dan konstitusi kita bisa mendorong bangsa kita menjadi bangsa yang bukan cuma merdeka, bukan cuma berdaulat, tapi bangsa yang bisa mempersatukan masyarakat dunia. Ya, pasca terkena kartu kuning yang diberikan oleh FIFA terkait dihentikannya dana bantuan FIFA Forward 3.0, maka PSSI lewat Ratu Tisa sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali Wakil Ketua Umum PSSI, dan tentunya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI lagi-lagi harus bekerja keras untuk mengembalikan citra sepak bola Indonesia dalam kaitannya dengan PSSI saat ini, di mana transformasi sepak bola Indonesia menjadi hal yang paling penting. Yang paling utama harus dibenahi pertama adalah usut tuntas kasus Kanjuruhan, karena ini merupakan problem dasar sepak bola Indonesia, di mana ada 135 orang meninggal dunia yang sampai sekarang belum ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai angin disalahkan, angin kemudian dihukum seumur hidup gara-gara kasus Kanjuruhan. Yang kedua yang harus dibenahi adalah ekosistem sepak bola Indonesia. Sejauh ini ekosistem sepak bola Indonesia sangat rusak dan sangat buruk sekali, tidak sehat, di mana ekosistem sepak bola Indonesia terdiri dari 3 kelompok yang hidup di dalamnya. Yang pertama adalah konglomerat dan pejabat, pengusaha serta penguasa yang menginginkan pencitraan, peningkatan elektabilitas dan popularitas. Yang kedua tentunya adalah kelompok yang menguasai sepak bola Indonesia dari hulu sampai hilir, yang menguasai masalah-masalah sepak bola Indonesia, bahkan yang menguasai serta bisa menentukan siapa yang juara, siapa yang promosi, siapa yang degradasi, menguasai bisnis sepak bolanya, bahkan menguasai bandar judinya. Kelompok yang kedua ini disebut adalah kelompok mafia. Yang ketiga adalah kita semua, kelompok masyarakat yang menginginkan dan punya ekspektasi sepak bola kita bisa mengindustri, sepak bola kita bisa berprestasi. Tapi faktanya kita hanya melihat masalah-masalah sepak bola kita secara kasat mata, prestasi masih jauh panggang dari api. Nah, untuk kemudian membenahi sepak bola Indonesia, Erick Thohir, Zainuddin Amali, Ratu Tisa harus berani potong ekosistem sepak bola Indonesia di level kedua, yakni level mafia. Ketika mafianya sudah dibatasi daya geraknya di sepak bola Indonesia, percayalah sepak bola Indonesia akan menjadi lebih baik, akan berprestasi. Yang kedua yang harus dilakukan oleh Erick Thohir, Zainuddin Amali, dan juga Ratu Tisa adalah meningkatkan pembinaan sepak bola nasional. Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional nomor 3 tahun 2019 jangan sampai hanya sekedar kitab suci tapi tidak dieksekusi. Masyarakatkan sepak bola mulai usia dini dan kita pastinya akan mendapatkan hasil dari pembibitan yang kita lakukan. Yang paling penting saat ini adalah membangun kompetisi yang sehat, membina pemain sepak bola dengan benar, membina wasit sepak bola dengan baik, dan tentunya menciptakan kompetisi sebagai kawah candra di muka peningkatan kualitas timnas. Jangan lagi ada mafia di sepak bola Indonesia, dan yang paling penting saat ini kita tunggu keberanian Erick Thohir, Zainuddin Amali, dan Ratu Tisa untuk memotong mata rantai mafia sepak bola. Salah satunya adalah mencopot iklan rumah judi di sepak bola Indonesia yang sampai saat ini masih dipakai oleh Persikabo 1973. Rumah judi tidak boleh ada di sepak bola Indonesia dan di olahraga Indonesia. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka ini adalah langkah awal untuk kebaikan sepak bola Indonesia di masa depan.